Pasti ujung-ujungnya orang beriman mendapatkan kebahagiaan. Nggak mungkin tidak. Janji Allah nggak mungkin salah. Cobaan ada, ya prosesnya. Nikmatin saja prosesnya. Ujung-ujungnya kata Allah, wal akibatu littaqwa. Kemenangan akan datang kepada orang-orang yang bertakwa. Yang penting kita berada di relnya Allah yang benar, aman. Ingat, Allah mengawasi semua hambanya. Allah tahu semua perilaku kita. Allah tahu yang disembunyikan di dalam hati seseorang. Jangan bermain api sama Allah nih. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, Ibu-Ibu sekalian. Jangan menganggap konyol Allah nggak tahu. Oh karena suami saya nggak tahu ya sudahlah. Nggak ada ceritanya. Allah mengawasi. Kita punya Tuhan yang satu. Allah. Suaminya ibu punya Tuhan satu Allah, ibu punya Tuhan juga satu Allah. Anak kita punya Tuhan satu Allah. Hewan yang ada kucing di depan rumah yang kita tendang, Tuhannya juga satu Allah. Allah Maha Adil, akan menghukum siapa yang salah. Bukan kita yang hukum, Allah akan hukum. Gak usah khawatir. Saya kasih contoh riwayat supaya bisa direnungi. Nabi Musa alaihissalam satu hari waktu di Tursina, di Bukit Tursina, beliau sambil menunggu selama 40 hari kitab Taurat turun, ada beberapa kejadian-kejadian besar di situ. Di antaranya Musa alaihissalam pernah meminta agar di hari ke-37 menunggu di Tursina agar Allah memperlihatkan dirinya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Musa melihat gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Ternyata gunung itu hancur lebur. Karena tidak mampu untuk menampung kedatangan Allah. Allah nggak datang. Tapi baru Allah mengatakan kalau gunung-gunung itu bisa menampung kedatanganku maka aku bisa datang. Aku akan datang hai Musa. Tapi ternyata Allah, waktu Allah baru mau datang, gunung-gunungnya hancur, lebur depan mata Nabi Musa. Sampai Nabi Musa pingsan. Tapi ini bukan bahasan kita. Ada kejadian sebelumnya. Musa alaihissalam sempat mengatakan, ya Allah, aku ingin sekali melihat keadilanmu. Aku ingin sekali melihat keadilanmu. Kata Allah, mengutus Jibril alaihissalam datang dan Jibril mengatakan, hai Musa, Tuhanmu berkata, kau tidak mampu. Kau tidak bisa sabar melihat keadilannya Allah kalau ke dalam kejadian langsung. Ada kejadian terjadi, kamu akan sulit untuk bisa sabar untuk menunggu itu. Karena ada prosesi-prosesi dalam kasus-kasus yang ada. Kata Musa, saya akan coba sabar dengan taufik dari Allah. Baiklah. Allah setuju, dikasih ke Musa alaihissalam. Maka Musa alaihissalam disuruh pergi ke salah satu mata air. Di sekitar gunung Tursina, padang pasir, gunung-gunung batu, nggak ada orang di situ. Tapi ada mata air, airnya ngalir. Musa alaihissalam disuruh oleh Allah ke situ nggak buat apa-apa. Situ aja duduk, udah saksikan saja apa yang terjadi. Nggak lebih daripada itu. Maka yang terjadi adalah Musa alaihissalam lihat dari jauh. Nggak lama kemudian ada orang datang nunggangin kuda. Nunggangin kuda. Orang ini datang nunggangin kuda, dia haus, dia turun ke mata air itu. Orang ini nggak lihat Musa alaihissalam. Musa alaihissalam di tempat yang tersembunyi. Maka Musa alaihissalam melihat orang ini turun, minum air, ternyata di pinggang sebelah kirinya orang ini ada kantong isinya uang. Ya. Cukup banyak. Rupanya waktu dia minum, jatuh terlepas dari pinggulnya dan dia tidak pinggangnya dan dia tidak sadar. Dia naik tunggangi kudanya, dia pergi. Ini orang yang pertama, Musa saksikan alaihissalam. Yang kedua, orang yang kedua datang anak kecil. Belum balik, umur 9-10 tahun datang, minum air di situ. Dia lihat ada kantong duit, dia ambil sama anak itu kecil pergi. Baik. Musa alaihissalam lihat. Sudah selesai, datang orang ketiga. Orang buta matanya sudah tua. Datang, dia dengar suara air, dia mampir, dia minum air di situ. Dia wudhu mau sholat. Tapi Allahu a'lam, ini riwayatnya memang dikatakan mau sholat. Bagaimana sholatnya dulu mereka di zaman Nabi Musa alaihissalam, Allahu a'lam ini. Apakah sama dengan kita sekarang, jumlah rakaatnya, kan namanya kita nggak ngerti. Karena nggak ada penjelasan, yang penting di zaman dulu ada sholat gitu kan. Baiklah, orang buta ini wudhu mau sholat. Ternyata orang yang pertama tadi penunggang kuda kembali. Dia tanya si buta ini, kakek tua, kakek buta, kamu lihat nggak duit saya di sini? Saya buta, mau lihat apa? Kamu pasti ambil, kamu pasti lihat, karena tidak ada orang lain, ini padang pasir. Pasti kamu yang ambil. Enggak, geledah aja barang saya. Enggak, saya enggak percaya. Cekcoklah dua orang ini sampai penunggang kuda membunuh dia. Si buta dibunuh. Dia lihat kiri kanan tidak ada orang.
Kemudian dia naik tunggangi kuda, dia pergi. Dianggap sudah uangnya hilang. Baik. Sekarang kira-kira menurut kita ini, ibu-ibu sekarang di sini, siapa yang salah, siapa yang benar nih? Dalam kasus seperti ini. Musa alaihissalam saksikan ya. Dalam pandangan Musa alaihissalam mungkin sama dengan kita. Yang salah anak kecil. Kenapa? Karena kalau anak kecil tidak ambil duit itu, nggak terjadi sih ini bertengkar, ini membunuh kan? Benar nggak? Baik. Itu yang dilihat oleh Musa alaihissalam. Kalau kita juga di situ mungkin kita akan lakukan hal yang sama. Karena anak kecil tadi sumber masalah nih. Coba dia minum, dia biarin duit itu, orang ini kembali, diambil duitnya, dia pergi, nggak dibunuh si buta. Kan gitu. Tapi subhanallah, Musa alaihissalam tidak sabar nih. Kok ini ribut, ini bunuh, ini pergi, selesai. Anak kecil itu enak saja main pergi. Datang Jibril, dia mengatakan, Musa mengatakan, ya Allah saya nggak bisa sabar. Turun Jibril alaihissalam mengatakan, hai Musa, Tuhanmu mengirimkan salam padamu dan mengatakan memang kamu tidak bisa sabar. Kau tidak akan sabar kalau mau melihat, mau menilai keadilan Allah sulit. Baiklah, tapi ceritanya seperti ini hai Musa, diceritakanlah. Yang benar dari 3 orang itu, si anak kecil. Justru yang dianggap Musa salah, itu yang benar. Gimana ceritanya kata Musa alaihissalam? Kata Jibril alaihissalam, kita bicara sekarang tentang ayahnya si anak. Anak ini kecil ini rupanya punya ayah. Ayahnya mati dibunuh oleh orang. Ayahnya sebelum dibunuh oleh orang, dia pernah menjadi pegawainya penunggang kuda itu. Dan penunggang kuda itu pernah tidak memberikan gaji ayahnya si anak. Dan subhanallah, sebentar. Jumlah uang yang dia tidak kasih, sejumlah yang ada di kantong itu. Jadi penunggang kuda tidak pernah berpikir sebelumnya, kenapa dia meletakkan uang sejumlah itu, dia tidak pernah berpikir mampir di mata air itu minum dan jatuh duitnya. Dia nggak pernah berpikir. Dia tidak bertemu sama si anak kecil dan tidak tahu kalau ini anaknya dulu pegawai dia tidak kasih gaji, dia tidak pernah kenal anak kecil ini ambil pergi. Anak ini juga belum balik. Nggak ada hukum syar'i pada dia. Maka kata Jibril alaihissalam, karena ayahnya si anak itu terzalimi oleh si penunggang kuda, maka Allah dengan keadilannya memberikan haknya orang yang terbunuh, ya si ayahnya si anak ini, kepada ahli warisnya. Walaupun sudah mati kembali kepada dia. Kata Musa alaihissalam, lalu bagaimana dengan orang tua yang buta? Kata Jibril alaihissalam, ayahnya si anak ini sebelum meninggal dibunuh orang dan yang membunuh si buta itu. Sehingga, sebentar, tidak usah dibayangkan ibu-ibu di sini. Biasa ibu-ibu gitu pakai perasaan, kita kalau cerita dibayangkan. Dengar saja, ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Sudah, sebentar, jangan diputus dulu. Sekarang, lihat bagaimana keadilannya Allah. Ayah si Fulan, yang tadinya dia dizalimi, ayahnya si anak, Allah kembalikan haknya kepada ahli warisnya dari orang yang menzaliminya, dan orang yang membunuhnya dibunuh oleh orang zalim. Langsung Musa alaihissalam mengatakan, luar biasa keadilan Allah. Gimana kita manusia? Ini baru satu kasus ya. Berapa banyak kasus di muka bumi ini. Hah? Kasusnya manusia beda, kasusnya jin beda, kasusnya hewan beda, yang sampai pada hari kiamat, kata Ibnu Katsir rahimahullah, menukil sebuah riwayat, Allah dengan kemahaadilannya nanti hari kiamat akan menghakimi domba yang bertanduk kenapa menanduk hewan yang tidak bertanduk. Hewan Allah adili nanti dengan keadilannya. Apa yang kita bisa ambil dari kisah ini? Kalau semua kita di bawah pengawasan Allah Sang Pencipta, jangan bermain api. Allah tahu. Jangan pikir kita ini hebat, bisa mengatur tipu daya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida." Orang-orang kafir, orang bodoh ini yang banyak berbuat segala macam penipuan dan seterusnya, mereka mengatur tipu daya. Kata Allah, dan aku mengatur tipu daya. Allah punya cara. Bukankah seseorang mungkin di antara yang hadir sini mungkin pernah mengalami, kita pernah menyembunyikan sesuatu. Allah bongkar dengan caranya dan kita begini, kok bisa ya? Jangan berpikir, oh saya bisa rahasiakan. Allah punya cara. Ada cara dibongkar dengan caranya Allah SWT. Jangan bermain. Jangan main-main macam-macam nih.
Kita sendiri Bapak Ibu sekalian, kita ini cuma tugasnya menjalankan sesuatu. Misal makanan, sudah ada siap sayurannya, sudah ada air hujan yang turun, sudah ada semua yang mengukur kadarnya labu sebesar itu, timun sebesar itu, warnanya, sang pencipta Allah. Kita tugasnya cuma tahu, oh ini timun, oh ini labu, oh ini, kita tinggal beli, masuk, campur makanan, masak. Yang kasih juga ilmu kita, ini ada garam, ini ada air, dimasak dengan api. Ya, ini semua Allah yang ciptakan. Nggak ada pencipta lain. La ilaha illallah, gitu kan. Maka semua itu teman-teman sekalian, kita tugasnya cuman habis itu incipin, makan, selesai. Di ujung lidah, ini manis, ini pedas, ini enak, ini nggak enak, ini sedap, ini kurang garam, dan seterusnya. Kita masih bisa bedain pada saat di ujung lidah, oh iya, ini sambal pedas, ini potongan ayam, ini nasi. Terus kalau lewat di tenggorokan, ada nggak andil kita di makanan yang sudah kita telan? Nah, bayangkan ya, manusia cuma milih, ngunyah, selebihnya selesai. Ada pekerjaan lain? Nggak ada. Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan rasa laparnya Allah, yang ciptakan semua yang untuk menghilangkan lapar juga Allah, yang mengelolanya pada saat sudah masuk di tenggorokan Allah. Kita nggak pernah tahu satu piring nasi mana yang jadi kotoran, mana yang jadi nutrisi tubuh. Saya yakin, ibu-ibu sekalian, kalau kita yakin di satu piring itu kita tahu, oh yang sebelah sini hanya akan jadi tinja. Kira-kira mau dimakan nggak? Nggak ada yang makan kan? Tapi kita nggak tahu. Main makan saja. Terus kemudian masuk ke tubuh dengan sistem yang luar biasa. Dikelola, ini jadi energi, ini jadi kotoran. Kemudian pada saat sudah jadi kotoran, busuk, Allah kasih lagi kita rasa, buang tuh. Jangan disimpan. Bayangkan kalau kotoran sebusuk itu disimpan di perut. Mati, bakteri, virus yang luar biasa. Kita aja pada saat mengeluarkan, semua orang tahu nggak baik gitu. Allah berikan kita rasa sehingga kita membuangnya. Gitu kan? Selesai, habis selesai dibuang pun Allah masih kasih rasa. Oh ya sudah selesai nih, udah berdiri. Lalu kita membersihkan tubuh kita. Kalau tidak ada rasa Allah kasih gimana tuh? Bisa buang air sembarangan orang. Dan tidak tahu kapan berhenti. Karena nggak ada rasanya. Tapi Allah kasih. Kita lapar, iya, makan. Allah kasih rasa setelahnya, kenyang, cukup. Udah, kita mau maksain nggak bisa, nggak mungkin, gitu kan? Udah nggak bisa lagi dipaksain. Jadi jangan berpikir tidak ada pencipta, tidak ada pengawasan, nggak bisa. Orang mukmin tahu, dia sendiri pun ada Tuhan yang mengawasinya. Dan Allah Maha Adil, akan diambil dari kita apa yang merupakan haknya orang lain. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis nanti di hari kiamat, Allah SWT berfirman di mahsyar kepada seluruh makhluknya. Allah akan mengatakan, demi zatku, Allah bersumpah atas namanya, tidak akan ada ahli surga yang masuk ke surga, sementara masih ada haknya orang lain padanya, walaupun orang itu ahli neraka. Jadi kita zalimi orang nih, tapi dia ahli maksiat. Maka itu haknya dia. Misal ada orang pembohong segala macam, apa dosanya, tapi kita juga pernah menipu dia. Kitanya dihukum dengan menipu itu. Dosa dia, tapi kita melanggar, kita juga dihukum. Allah Maha Adil, memilah semua permasalahan. Hati-hati, jangan main-main dengan ini. Gitu kan? Kita ini betul-betul manusia, makhluk yang sangat lemah. Nggak ada yang kita milikin apa-apa. Tadi contoh saya kasih makanan, kita cuma tahu milih, ngunyah. Selebihnya nggak ada urusan sama sekali. Nggak ada campur tangan kita sama sekali. Kita cuma tahu menata, memilih, nggak lebih daripada itu. Nggak ada lain. Gitu. Kita cocok tanam, sudah ada bijinya, nggak ada lagi. Maka jangan bermain ini, hati-hati. Jangan bermain-main di sini. Kan ini kaidah penting. Karena orang banyak mempermainkan dirinya sendiri sebenarnya. Dengan kebodohannya tidak faham bahwasanya ada Tuhan yang mengawasinya, tidak ada yang tahu. Akhirnya dia terjerumus dalam siksaan atau hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Adil. Dan kata Nabi SAW, Allah pun berfirman, dan tidak akan pernah ada penghuni neraka yang masuk neraka. Walaupun jelas-jelas penghuni neraka, sementara masih ada ahli surga yang memiliki hak dari dia. Diambil dulu kembali. Kalau tidak, dosanya ini dilemparkan ke dia. Baru dia masuk ke neraka, walaupun sudah jelas masuk neraka. Jadi nggak ada ceritanya misal, orang ini pernah memukul, berzina, dan seterusnya. Kayak kita di Indonesia, tangkap, penjarain, udah selesai. Nggak bisa. Per dosa dihukum.
Zina ada hukumannya, mencuri ada hukumannya, memerkosa misalnya, ada kan penjahat begitu. Masuk rumah, udah mencuri, udah memerkosa, membunuh lagi. Tiga-tiganya digabungin. Ini tiga-tiganya ada hukumannya. Di sisi Allah keadilan, nggak bisa. Bukan satu ditumpukin semua, enggak. Semuanya. Makanya di neraka jahanam, wa na'udzubillah, itu setiap dosa ada tempat siksaannya sendiri. Jadi orang zina sendiri, orang riba sendiri, segala macam. Bagaimana kalau orang kerjain semua? Ya dia digilir. Dari sini pindah siksaan, pindah ke sini, terus begitu, berputar. Jadi bukan berarti cemplungin ke neraka, berarti di sana satu jenis siksaan. Tidak. Per item perbuatan kita. Sebagaimana kalau kita berbuat ketaatan juga begitu. Di surga itu kata Nabi SAW ada pintu taubat, ada pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu haji, ada pintu sedekah. Dan orang-orang akan dipanggil dari situ. Kalau orang kerjain semuanya dipanggil semuanya. Artinya di setiap pintu gerbang ini ada camp istana di dalam. Pintu sholat misalnya. Orang yang rajin sholat semua dia akan dapat di dalam. Ada satu istananya di sana, ada dua, ada tiga. Orang yang puasa ada sendiri dalam pintu ini istana lagi. Jadi satu orang bisa punya jutaan istana di surga. Jadi banyak sekali. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ada nggak orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Kata Nabi SAW, ada. Kalau dia kerjain semua, dia dipanggil. Semua pintu ibadah ada balasannya sendiri. Dan saya berharap kamu termasuk salah satunya. Ya, maksudnya Abu Bakar anu maksud saat itu. Bukan saya bilang ibu-ibu. Karena Abu Bakar yang bertanya. Percaya diri sekali ya. Kalau ibu-ibu saya nggak akan bilang kamu, gitu kan. Nabi, karena Abu Bakar yang mengatakan, ya Rasulullah, ada nggak orang-orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Kata Nabi SAW, ada. Dan saya berharap kamu, hai Abu Bakar, salah satunya. Gitu loh. Jadi kita lihat bagaimana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal. Jadilah orang yang baik, patuh sama Sang Pencipta Allah, selesai, kita akan aman. Dijamin oleh Allah ketentraman hidupnya. Ada orang yang mengganggu kita, nggak usah balas-balasan. Jangan kebodohan dibalas dengan kebodohan. Dua-duanya bodoh dong. Kebodohan dibalas dengan kepintaran, kecerdasan. Jangan. Orang gibah kita, jangan balas gibah. Karena dia berdosa, masa kita juga mau cari dosa? Jangan ikut-ikutan ya. Dia salah, dia salah. Tuhannya akan menghukum, nggak usah khawatir. Bukan urusan kita itu. Tadi saya bilang tugas kita cuma milih, nata, nggak lebih dari itu. Sudah selebihnya, kuasa Allah SWT. Allah yang membuat pohon itu bisa kokoh, Allah yang mengatur semuanya, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, daunnya, Allah yang kasih buahnya, nggak ada urusan. Kata Nabi SAW, kalau dua orang bertengkar, yang memulai pertengkaran, itu akan dilaknat sama Allah. Diangkat berkah hidupnya. Dan kalau yang satu rivalnya diam, nggak ikut-ikutan, maka dicatat pahala untuknya. Sampai dia membalas. Kamu begini-begini, kamu juga begini-begini. Nah, dua-duanya kena. Kalau orang ngoceh, orang marah, lihat aja wajahnya. Alhamdulillah, transfer pahala. Transfer pahala itu. Gak usah ikut-ikutan, dia tegang. Sekarang kalau dua orang bertengkar, dua-duanya jelek kan? Dua-duanya jadi buruk wajahnya, dua-duanya jadi buruk lisannya. Gak baik semuanya. Bedanya kapan? Kalau yang satu ribut, yang satu tenang. Saya pernah sampaikan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah pakai jubah baru, kemudian lewat di jalan, ada satu orang lewat, kamu itu begini, begitu, dicaci maki. Hanya karena dia cemburu, kenapa orang ini pakai jubah baru? Dia cemburu, kamu ini memang sahabat Nabi, tapi kenapa kamu pakai jubah baru, kamu berlebih-lebihan? Nggak ada sebab. Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi yang mulia, ulamanya sahabat. Dia bisa marahin, dia bisa. Tapi Abdullah bin Abbas diam aja. Diam sampai orang itu selesai, didengarin sama dia. Didengarin sama dia. Sampai selesai, sudah selesai. Abdullah bin Abbas mengatakan, kau sudah selesai? Dia bilang iya. Dibuka jubahnya, ini hadiah buat kamu. Abdullah bin Abbas boleh gitu. Sudah dicaci maki nih. Rupanya gara-gara ini masalah. Ini ambillah buat kamu. Sampai orang itu malu. Kata Ibnu Abbas kepada, ada satu orang pegawainya, disilakan dalam riwayat ini gulam pegawainya. Lalu dia mengatakan, tunjukkan alamat kita ke orang ini. Siapa tahu dia punya hajat, kita bisa bantu di rumah. Sampai akhirnya orang itu diajak ke rumahnya Ibnu Abbas, dikasih macam-macam makanan sampai jadi muridnya. Kita punya dua cara kalau kita lagi diajak bertengkar sama orang. Yang pertama, tinggalin aja sudah. Kamu begini, ya sudah. Kamu anggap benar, silahkan. Udah tinggal.
dengarin dulu, biarin aja. Dia ngoceh sama tembok, sama pohon, silahkan. Nggak usah ikutin. Atau dengarin aja sambil senyum. Pahalanya transfer nih, pindah. Itu dua saja. Dan itu akan hilang pahala-pahala ini kalau kita ikut-ikutan sama dia. Nggak usah dibalas. Allah Maha Adil. Allah tidak ada yang luput apapun di langit dan di bumi. Ini Tuhan kita Allah SWT Maha sempurna, Maha mengetahui, Maha melihat. Lihat tadi bagaimana Allah mengembalikan haknya orang yang sudah mati, dikembalikan haknya dengan caranya Allah. Nggak bisa akal kita tangkap ini, gitu kan? Kasus-kasus yang terjadi. Jadi kalau teman-teman menghadapi sebuah kasus, yang kita lakukan yang paling pertama muhasabah diri. Kita kembali ke diri, kita digibah nih. Kenapa saya digibah ya? Astagfirullah wa atubu ilaih. Mungkin saya pernah gibah orang. Udah. Ingat ya, kalau kita lagi ada masalah dan kita mulai ke dalam diri kita sendiri, maka kita mulai kembali ke Allah, bertaubat, nanti yang di sana itu connect. Itu nanti berhenti tuh di sana tuh. Kuasanya Allah. Kalau itu belum berhenti, berarti masih ada masalah nih sama kita nih. Allah punya cara, gak usah khawatir. Nanti tiba-tiba ada beberapa orang kasus begitu, dia nggak layanin, dia tetap sabar, dia tetap ibadah saja. Tiba-tiba orang itu datang minta maaf kok. Banyak terjadi begitu. Banyak terjadi kasus. Jadi nggak usah layani. Kalau kita lagi ada masalah, kita lihat diri kita. Oh, alhamdulillah mata saya masih melihat, hidung saya masih bernafas, saya masih bisa makan, saya masih bisa kamar mandi, masih bisa tidur. Alhamdulillah. Nggak usah terpengaruh dengan itu. Gitu kan? Nggak usah terpengaruh dengan itu.